Kawasan Villa Yunbing Tianglong. Villa-villa di sini bernilai setidaknya 1 miliar. Shihao, apa yang kau lakukan di sini? Apa urusannya denganmu? Apa kau tahu? Direktur Lin tinggal di sini. Mau datang ke sini untuk mengeluh tentangku. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Direktur Lin sudah menikah dan sedang berbulan madu. Sekarang urusan perusahaan semuanya dikelola oleh Direktur Muda Lien. Aku adalah orang kepercayaan Direktur Muda Lien. Kau datang ke tempat yang salah. Pantas saja pria tua ini tidak ikut denganku. Jadi dia diam-diam pergi berbulan madu. Apa yang sedang kau gumamkan? Apakah itu urusanmu? Minggir, aku ingin masuk. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tempat ini adalah area villa paling mewah by untuk orang kaya di Anthony. Songjian. Jangankan kau, bahkan aku harus melapor terlebih dahulu untuk masuk. Kau, siapa kau? Kenapa kau pikir kau bisa masuk? Karena rumahku ada di dalam. Apa aku membuatmu bodoh? Baiklah, aku akan lihat bagaimana caramu masuk. Masuklah. Tua, orang luar tidak diizinkan masuk. Sudah kubilang, kau tidak bisa masuk. Satpam ini, kau tidak bisa sembarangan membiarkan orang seperti ini masuk. Dia adalah orang yang membuat kesalahan dan dipecat dari perusahaan kami. Benar, bos kami tinggal di dalam. Dia pasti kesini untuk membalas dendam pada bos. Benar sekali. Mundur-mundur. Aku benar-benar penghuni di sini. Penghuni di sini. Semuanya bernilai lebih dari 1 miliar. Menjumlahkan semua pakaian murahanmu. Apakah kau punya 100 yuan? Dan kau berani bilang padaku, kau penghuni di sini. Apa kau mau pergi? Jika tidak, hati-hati, aku akan bertindak kasar padamu. Tunggu sebentar. Selamat datang di rumah penghuni. Saya minta maaf, saya tidak tahu. Anda adalah penghuni di sini. Saya pikir Anda datang untuk membuat masalah. Tidak apa-apa. Kamu melakukan hal yang benar. Jangan pernah biarkan orang kotor masuk ke sini. Dimengerti. Aku beri kamu 3 hari untuk memberikan uang kompensasi padaku, atau kamu akan menanggung akibatnya. Sampah. Kau. Berhenti. Orang luar tidak diizinkan masuk. Tetaplah di luar. Lalu kenapa dia bisa masuk? Dia adalah penghuni di dalam. Dia bisa masuk kapanpun dia mau. Kenapa kau begitu khawatir? Cepat-cepat pergi-pergi. Minggir. Jangan halangi jalan. Pulang penghuni kami. Menurutmu, Shihao sebenarnya tidak kaya kan? Mungkinkah dia adalah pewaris kaya legendaris yang menganggap hidup sebagai permainan? Bukankah kita akan? Tidak. Mustahil. Jangan takut. Aku bekerja untuk Direktur Muda Lien. Lagi pula, apa yang paling dibenci Direktur Muda Lien adalah tipe anak orang kaya yang bodoh dan tidak kompeten. Itu benar, kecuali dia anggota keluarga Direktur Muda Lin. Kalau tidak kita pasti aman. Kalau kau memang pewaris kaya seharusnya kau katakan dari tadi. Kenapa berpura-pura jadi orang miskin yang menyedihkan? Kalau tidak aku tidak akan memilih Qin Feng. Tempat ini sangat The luas, film was translated and narrated seperti by yang M diharapkan Media. dari seorang direktur wanita. Ayah benar-benar hebat. Halo, Anda pasti Tuan Muda Shi. Ya, Saya akan mengantarmu ke kamarmu. Silakan ikuti saya. oke, terima kasih. Ini dia, Tuan Muda. Silakan masuk. Saya akan pergi membuatkan makan malam. Oke. Tempat tidur ini sangat empuk. Dan baunya sangat harum. Minggu kakak ketiga. Inilah hidup seorang tuan muda. Ada orang mesum. Hei, jangan salah paham. Jangan salah paham. Aku bukan orang mesum. Bukan orang mesum. Pergi sana pergi. Jauh-jauh dariku. Tangkap orang mesum itu. Hei, berhenti berteriak. Berhenti berteriak. Aku bukan orang mesum. Apa yang kamu teriakan? Lin Bingrang kakak kedua. Siapa kamu? Dia orang mesum. Kakak kedua, selamatkan aku. Mesum. Kamu berani masuk ke rumahku. Lihat saja, aku akan mematahkan ketiga kakimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan orang mesum. Kita adalah keluarga. Keluarga apanya? Rasakan ini.
Akan kupukul kau sampai mati. Pukul sampai mati. Dasar mesum bau, akan kupukul kau sampai mati. Lindiran kakak sulung. Xiao Nuo Bingran. Apa yang kalian lakukan? Kamu adalah Si Hao. Ibu kami sudah memberitahu kami tentangmu, tapi ingin menjadi The film adik was laki-laki kami. translated Tidaklah and semudah itu. narrated by M. Kalian Media. berdua ayah dan anak. Jelas bukan orang baik. Ibu kami tertipu oleh kata-kata manis dan kebohongan ayahmu. Aku peringatkan kau, kami tidak akan mengakuimu. Aku tahu ini akan terjadi. Menurutku dia tidak terlihat seperti orang jahat. Dia hanya salah masuk ruangan. Lagi pula dia terlihat. Lihat apa? Cukup tampan. Tidak ada apa-apa. Kakak kedua. Mereka pasti. Putri kedua dan ketiga Tanti Lin. Jadi begitu. Ini pasti kakak sulungnya. Bahwa Tanti Lin memintaku datang. Jangan berani-berani menggunakan mama untuk menekanku. Aku peringatkan kau. Kau harus keluar dari sini hari ini. Atau kalau tidak aku akan. Jangan. Aku akan pergi, oke. Aku tahu itu. Tidak mungkin aku bisa menjadi pewaris kaya generasi kedua. Baiklah. Mama akhirnya menemukan pendamping dengan susah payah. Tidak bisakah kalian berdua memberinya sedikit kelonggaran? Si Hao, kau boleh tinggal di sini. Duduklah. Kakak sulung. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh menyusahkan Mama. Kau boleh tinggal di sini. Tapi kita harus membuat aturan main. Apa? Ya, aturan main. Pertama, jangan menindas orang lain dengan pengaruhmu. Kedua, tanpa izin dari kami bertiga. Kau tidak boleh masuk ke kamar kami. Untuk menghindari kesalahpahaman seperti hari ini, ketiga keluarga Lin tidak mendukung pemalas. Kau harus membuktikan kemampuanmu. Oke. Aku bisa membuktikannya sekarang. Aku bisa berkontribusi pada keluarga. Kamu tahu perusahaan Yufeng kan? Itu adalah cabang Huaxin. Kinfeng manajer umum cabang. Menjebak karyawan. Dan memecat mereka secara ilegal. Parasit seperti itu. Jika dia terus berada di perusahaan, maka reputasi perusahaan. Karyawan yang kau bicarakan adalah dirimu sendiri kan? Bagaimana kamu tahu? Kami sudah memeriksa datamu. Kami tahu segalanya tentangmu. Shihao, aku peringatkan kau, Qin Feng adalah orangku. Dalam 2 tahun terakhir dia telah menghasilkan banyak prestasi untuk perusahaan. Beberapa hari yang lalu dia bahkan mendapatkan pesanan senilai 20 juta yuan. Kecuali kau bisa memberikan bukti, aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Pada upacara penghargaan beberapa hari lagi, aku sendiri yang akan menyerahkan penghargaannya. Oke, aku pasti akan memberikan buktinya. Kalau begitu aku... Shihao, kenapa dia mengirimiku pesan? Qin Feng, dulu aku sangat mempercayaimu. Sekretaris Chen, siapkan mobil. Ke upacara penghargaan. Baik. Selamat datang semuanya untuk menghadiri acara penghargaan yang diselenggarakan oleh kantor pusat Huaxin. Upacara penghargaan. Saya Chen Lei, Direktur HR dari Huaxin. Chen Lei, Direktur Sumber Daya Manusia. Saya ingin menambahkan sepatah kata di sini. Karyawan berprestasi hari ini akan dianugerahi oleh Tuan Muda Lian sendiri dan masuk ke kantor pusat, dipromosikan dan naik gaji. Aku harus mendapatkan posisi pertama, dipromosikan ke posisi wakil presiden. Direktur Ken, saat waktunya tiba, kau tidak boleh melupakanku. Bagaimana mungkin aku lupa? Bawahan ini. Selanjutnya, mari kita sambut manajer cabang terbaik tahun ini, Qin Fang. Selamat. Halo semuanya, saya Qin Fang. Tamu yang terhormat, cabang Yufeng tempat Qin Fang berada menghasilkan total pendapatan tahun ini 200 juta dalam penjualan, menjadi cabang paling berprestasi di kantor pusat Huaxin. Untuk ini perusahaan telah memutuskan untuk memberikan bonus 1 juta kepada Qin Fang dan mempromosikannya menjadi wakil manajer umum Departemen Penjualan kantor pusat. Semuanya bertepuk tangan.
Apakah dia pantas mendapatkannya? Shihao. Siapa kau? Akulah yang bertanggung jawab atas pencapaian ini, penggagasnya, dan orang ini. Hanyalah parasit yang memonopoli pencapaianku. Prestasi Qin Feng itu palsu. Aku ingat dia. Dia adalah Si Hao, tenaga penjual terbaik cabang Yufeng tahun lalu. Tenaga penjual terbaik tahun lalu. Kenapa dia tidak ada dalam daftar pemenang penghargaan tahun ini? Bahkan tidak ada hadiah hiburan tingkat terendah. Mungkinkah Qin Feng benar-benar mengambil alih prestasinya? Itu mungkin saja. Tenaga penjual terbaik tahun lalu. Apapun yang terjadi tahun ini, dia seharusnya tidak terlalu buruk kan? Shihao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Prestasiku, semuanya diraih dengan kemampuan asliku sendiri. Shihao, sudah cukup buruk kau menggelapkan dana perusahaan. Sekarang kau memfitnah karyawan yang sangat baik di perusahaan kami. Sepertinya kau benar-benar ingin masuk penjara. Seseorang, bawa dia pergi. Buktinya ada tepat di depan mata kita. Tapi Anda masih berani membantu orang jahat melakukan keburukan. Saya yang memegang kendali di sini. Apa yang saya katakan itu yang berlaku. Persetan denganmu, Chen Lai. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Qin Feng menggelapkan dana dan bonus perusahaan, dan separuhnya dibagi denganmu. Kamu benar-benar aib bagi industri ini. Apa? Qin Feng mencuri hasil kinerja dan menggelapkan dana perusahaan. Jadi Chen Lei mendukungnya. Tidak heran dia begitu sombong. Itu keterlaluan. Hasil kerja keras kami. Mereka justru duduk di kantor dan menikmati hasilnya. Kecilkan suaramu. Chen Lei adalah orang kepercayaan manajer umum Junior Lin. Dia mengendalikan mata pencaharian kita. Dia bisa memecat kita kapan saja. Kita tidak boleh menyinggungnya. Shihao, benarkah itu? Shihao, benarkah itu? Sepertinya kau benar-benar ingin masuk penjara. Baiklah. Saya akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Saya akan membuatmu membusuk di penjara. Aku berani. Manajer umum Junior Lin. Direktur Chen, Ya, mengenai masalah cabang Yufeng. Saya berniat melakukan penyelidikan menyeluruh. Manajer umum Lin luar biasa. Sekarang saya ingin melihat bagaimana caramu menutupi langit dengan satu tangan. manajer umum Junior Lin. Jangan dengarkan dia. Dia hanya datang untuk membuat masalah. Aku jamin aku tidak bersalah. Ya, dia hanya mencoba memfitnah kita. Kamu jangan sampai tertipu oleh kata-kata manisnya. Apakah ini fitnah atau bukan? Kita akan tahu setelah diselidiki. Presiden Qin dan Chen Lai tidak berani bukan? Baru saja, kamu begitu berapi-api. Jangan bicara omong kosong. Siapa bilang kami tidak berani? Manajer umum Junior Lin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau tidak, mari kita tunggu. Rapat penghargaan ini selesai dulu. Dan setelah itu saya akan bicara detail dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Dia tidak akan melindungi orang ini, Kak. Kau adalah tenaga penjual terbaik tahun lalu. Ya, Aku peringatkan kau, jika kau berani memfitnah karyawanku, bahkan jika kau adalah, aku tidak akan melepaskanmu. Wanita ini benar-benar direktur yang dingin. Saya bersedia bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Silakan junior manajer umum Lin, mulai periksa pembukuannya sekarang. Manajer umum Junior Lin, jangan dengarkan dia. Ya, jangan percaya padanya. Dua pria dewasa begitu lamban. Tidak bersalah. Apa yang kau takutkan dari pemeriksaan pembukuan? Periksa. Manajer umum Junior Lin, laporan penyelidikan yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Lihatlah perbuatan baik yang kalian berdua lakukan. Manajer umum Junior Lin, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya kali ini. Benar manajer umum Junior Lin, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tidak akan pernah lagi. Kalian berdua merampas prestasi orang lain dan menggelapkan dana perusahaan. Ini tidak bisa dimaafkan. Kau tahu itu? Kau, Bingran. Hentikan. Kakak kedua benar-benar kasar. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada.
Lebih baik kau tidak mengatakan apa-apa. Aku peringatkan kau, jangan berpikir hanya karena kau seperti ini. Kami akan menyetujui dirimu. Kalian berdua adalah karyawan lama perusahaan. Aku tidak ingin hubungan menjadi terlalu tegang. Apakah kalian akan mengaku sendiri? Atau haruskah kami memanggil polisi? Junior manajer umum Lin hebat. Hukum berat para koruptor. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Hukum berat para koruptor. Hukum berat para koruptor. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Hukum berat para koruptor. Hukum berat para koruptor. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Manajer umum junior Lin sangat hebat. Hukum berat para koruptor. Hukum berat para koruptor. Saya sudah menduganya. Manajer umum junior Lin tidak akan pilih kasih. Shihao juga hebat. Jika bukan karena dia, kita tidak akan tahu seberapa besar kita harus menderita. Manajer umum junior Lin, saya salam. Tolong demi pengabdian saya selama bertahun-tahun. Bekerja keras untuk perusahaan ini. Tolong ampuni saya. Saya tidak ingin masuk penjara. Manajer umum junior Lin. Manajer umum junior Lin. Saya juga sudah berkeringat untuk perusahaan. Tolong ampuni saya. Kembalikan uang yang digelapkan. Mengundurkan diri secara sukarela. Ya, berterima kasihlah dengan benar kepada manajer umum junior Lin. Terima kasih manajer umum junior Lin. Manajer umum junior Lin, kebaikan Anda yang luar biasa. Tidak akan saya lupakan seumur hidup. Presiden Lin. Presiden muda Lin. Kalau begitu kami. Adapun kalian semua, biarkan korban yang menanganinya. Shihao, tolong berbelas kasihlah. Ampuni saya kali ini saja. Ampuni saya. Mengampunimu. Apa maksudmu dengan mengampuni? Saya datang ke sini justru untuk menghukummu. Tunggu saja masuk penjara. Keamanan. Ambil orang ini. Serahkan ke pihak berwenang. Keamanan. Presiden muda Lin. Shihao, tunggu saja kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Shihao, tolong The lepaskan film was aku ya. translated Aku pacarmu. and narrated Kau masih by peduli Ed padaku, Media. kan? Kau tidak akan sekejam itu, kan? Itu benar. Seseorang. Ada satu lagi di sini. Kau. Lepaskan aku. Semuanya. Saya percaya perusahaan tidak akan melindungi satupun karyawan korup. Upacara penghargaan hari ini, kami akan memilih kembali para pemenang. Pada saat itu, bonusnya akan dilipat gandakan. Terima kasih Presiden Muda Lin. Xiao Hao, ikutlah denganku sebentar. Itu. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bagaimana menurutmu? Pemecatan ilegal. Kakak. Soal Qin Feng yang memecat saya secara ilegal. Bisakah kakak membantu saya menyelesaikannya? Saya ingin kembali bekerja. Mengenai masalah ini, perusahaan telah memutuskan untuk mempekerjakanmu kembali dan membayar kompensasimu. Tapi apa? Tapi kamu harus mengambil posisi Qin Feng dan memastikan bahwa kinerja cabang Yufeng tetap sama seperti sebelumnya. Biarkan saya mengelola cabang Yufeng. Saya sudah katakan, keluarga Lin tidak memelihara orang yang bermalas-malasan. Jika kamu ingin tetap di keluarga Lin, kamu harus membuktikan kemampuanmu. Oke, saya terima. Promosi dan kenaikan gaji. Siapa yang tidak menginginkannya? Promosi dan kenaikan gaji. Apakah kamu sangat senang? Saya beritahu kamu, masalah yang melibatkan Chen Lei dan Qin Feng belum berakhir. Mereka adalah orang kepercayaan dari para investor perusahaan. Saat waktunya tiba, mereka pasti akan menyulitkanmu. Ini masih belum akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Apa kamu pikir saya tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun mereka menggelapkan banyak uang di belakang layar? Hanya saja saya selalu tidak dapat menemukan buktinya. Jika hari ini kamu tidak memberikan bukti yang kuat, saya khawatir orang yang masuk penjara hari ini adalah kamu. Kalian terlalu kejam. Tidak ada pilihan. Bisnis adalah perang. Kamu harus tetap memikirkan bagaimana cara menghadapi Chen Lei dan Qin Feng. Kakak, kita memperlakukan si Hao seperti ini. Bukankah agak tidak adil? Menurutku dia orang yang sangat baik. Diam. Selain tampan pria ini, dia benar-benar tidak punya kelebihan sedikit pun. Tampan saja sudah cukup. Akan lebih baik jika dia orang jahat. Dengan begitu dia mungkin akan mundur saat menghadapi kesulitan. Mama benar-benar ada-ada saja. Perusahaan sudah dalam keadaan seperti ini, tapi dia malah mempekerjakan dua orang luar untuk masuk, dan dia sendiri melepaskan tanggung jawabnya.
Mereka mulai membuat masalah lagi. Perusahaan saat ini memiliki masalah besar. Saya tidak ingin Shihao ikut terseret dalam masalah ini. Saya harap dia tahu kapan harus berhenti. Saya benar-benar ingin membunuhnya. Apakah Mama mengatakan bagaimana cara melanjutkannya? Mama bilang dia sudah mengatur semuanya. Namun, dia tidak merinci detailnya. Menyingkirlah. Apa aku memberimu izin? Shihao, aku tidak menyangka bisa melihatmu lagi secepat ini. Bukankah kalian masuk ke dalam? Shihao, hanya kau yang naif berpikir bahwa melakukan ini akan menjatuhkanku. Aku beritahu padamu, di dunia ini bukan tentang keadilan atau kejujuran. Ini tentang hubungan manusia dan kebijaksanaan duniawi. Kakak sulung benar sekali. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang. Kamu sudah mulai bekerja lagi. Terus kenapa kalau aku punya? Jangan khawatir, aku tidak di sini untuk mencuri posisimu saat ini. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menginginkannya. Apa maksudmu? Tentu saja aku menemukan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah pinjaman dari mitra kami. Perusahaan Yufing diminta untuk segera melunasinya. Surat permintaan pembayaran. Jika tidak, kami berhak mengajukan pembekuan rekeningmu. Ini kamu yang meminjamkan uang sebelumnya, lalu memindahkan uang perusahaan setelahnya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau bukan? Terus kenapa kalau memang begitu? Kamu, Berhenti bicara omong kosong. Xiao, aku beritahu padamu, kau saat ini adalah perwakilan hukum dari anak perusahaan. Uang ini, jika kau tidak bisa membayarnya kembali, maka kau mungkin akan masuk penjara. Kami akan mengembalikan uang ini. kenapa kamu ada di sini? Saudari keluarga Lin. Aku akhirnya mengerti. Xiao, aku bertanya-tanya, kenapa kau bocah begitu tanggun? Jadi begitu rupanya, kau telah berhubungan dengan dua putri tertua keluarga Lin. Pria yang mengandalkan kekayaan wanita. Sungguh memalukan. Bicara soal wanita, Qin di sini tidak lebih buruk darinya. Daripada mencarinya, kau harusnya mencariku. Trik yang aku tahu jauh lebih banyak darinya. Aku jamin, aku bisa membuat kalian berdua sangat nyaman. Sangat nyaman sekali. Sangat nyaman. Kalian semua. Maafkan aku. Kami lebih suka pria tampan. Kau terlalu jelek. Xiao, tunggu saja kau. Aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Kamu mau dipukul lagi. Kau. Keluar. Kenapa kalian berdua datang ke sini? Kakak memintaku datang untuk membantumu. Membantu saya. Membantu saya dengan apa? Tentu saja, Tianqi. Kami datang untuk melihat. Apakah kamu akan menyerah pada Qinfeng? The film was translated Sekarang and sepertinya narrated by M. Kamu Media. masih punya cukup nyali. Tepat sekali. Itu juga yang kumaksud. Begitukah? Lupakan saja. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Bagaimana kamu bisa menanganinya? Aku. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Mama dan Paman Shi sudah pulang. Mereka memintamu pulang untuk makan malam. Dia berani kembali. Ayo pergi. Ayo kita cari dia. Mama, kami pulang. Pak Tua. Katakan padaku, di mana kamu selama ini? Saya pergi berbulan madu dengan Tante Lin Anda. Bagus sekali. Kamu pergi bulan madu sendirian, dan meninggalkan saya di rumah. Kamu benar-benar bersenang-senang. Lepaskan. Kamu tidak seharusnya bicara begitu. Ini, kamu kan laki-laki. Bukankah wajar untuk menanggung sedikit kesulitan? Saya katakan padamu, seorang laki-laki tidak akan mencapai kejayaan tanpa menanggung penderitaan. Saya telah menanggung kesulitan, tapi saya baru tahu, saya punya penderitaan tak berujung untuk ditanggung. Ayo minumlah air. Minumlah air. Xiao Hao,
Jangan menyalahkan ayahmu lagi. Saya yang bersikeras untuk membawanya. Tante Lin. Meskipun dia ayah saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu lihat darinya. Selain fakta bahwa dia setampan saya. Apalagi yang dia punya. Saya hanya suka pria tampan. Kenapa kamu sama saja dengan Lin Wu? Baiklah, ayahmu memanggilmu kembali kali ini. Karena dia ingin membantumu menyelesaikan masalahmu. Dia membantu saya menyelesaikan masalah. Itu lebih seperti kamu yang membantuku menyelesaikannya. Saya tidak suka mendengarnya. Mengapa saya tidak bisa membantumu? Bukankah itu hanya berutang sedikit uang? Kemari. Saya ingin mendengar. Bagaimana rencanamu membantuku menyelesaikannya? Ambil ini. Ambil ini. Kamu pergi temui dia. Kamu katakan padanya, kamu adalah putra Shi Qingshan. Dia pasti akan membantumu. Zhang-Li. Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Mungkinkah itu cinta lamamu? Jangan bicara omong kosong. Saya hanya memiliki Tante Lin Anda di hati saya. Apakah kamu yakin dia akan membantuku? Tentu saja. Kamu hanya perlu menanggung sedikit kesulitan. Kalau begitu saya akan mempercayaimu sekali lagi. Kenapa kamu ikut dengan saya? Kau adalah adik laki-lakiku. Tentu saja aku harus datang dan membantumu. Sepertinya, apakah dia benar-benar menginginkan adik laki-laki? Mungkin, dia ditekan terlalu keras oleh kakak sulung dan kakak kedua. Jadi kamu yang memanggil saya? Ya Nona Zhang. Saya ingin. Sebelum kita membahas masalahmu, untuk pertama-tama membahas bagaimana kamu mendapatkan nomor pribadi saya. Itu adalah ayah saya yang memberikannya kepada saya. Ayahmu? Siapa namanya? Shi Qingshan. Keparat. Sialan. Saya sudah menduganya. Ini adalah utang asmara Pak tua itu. Kenapa kau memukul orang? Berhenti bicara. Anak menanggung utang ayahnya. Dia orang yang sedang saya pukul. Orang-orang bermarga Shi itu. Tidak ada satupun yang baik, mengandalkan ketampanan mereka. Mereka sembarangan memancing wanita. Saya tamat. Ini pasti utang asmara yang dibuat Pak tua itu. Saya heran kenapa dia begitu baik hati membantu saya. Ini, dia pasti ingin saya membantunya membayar utangnya. Saya pernah melihat anak yang menjerumuskan ayahnya. Tapi saya belum pernah melihat ayah yang menjerumuskan anaknya seperti ini. Nona, saya tetap menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Semua pria bermarga Shi merasa mereka tampan, dan mereka punya uang jati mereka bertindak liar. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku kakaknya. Kakak, mulai lagi dengan rutinitas itu. Ayahnya dulu juga seperti ini. Jika yang di atas tidak benar, yang di bawah akan kacau. Tanti, bukan kakak. Dia benar-benar kakakku. Hubungan kami bukan seperti yang kau pikirkan. Dan juga, tentang ayah dan Tanti. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa soal itu. Saat aku kembali, aku pasti akan menyelesaikan masalah dengan pria tua itu. Jangan panggil saya kakak. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggil saya tante. Halo Tanti. Baiklah, jika tidak ada lagi, aku pergi sekarang. Tunggu, Tanti, apa lagi? duduk. Tante ini galak sekali. Bahkan lebih galak dari kakaknya. Bicara, apa sebenarnya yang kamu inginkan dari saya? Ini bukan tentang Tanti dan ayah. Itu urusan kami, bukan tempatmu sebagai junior untuk ikut campur. Lalu kenapa Tanti memukulku tadi? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Bicara. Kesulitan apa yang sedang kamu hadapi? Aku butuh uang. Anak Shi Qingshan butuh uang. Perusahaanku sedang menghadapi masalah. Ayahku menyuruhku datang meminta bantuan Tanti. Shi Qingshan punya aset triliunan. Anaknya butuh uang. Apakah kamu berbohong padaku? Apa Tanti bercanda? Ayahku itu orang miskin. Susah payah dia membesarkanku. Bagaimana mungkin dia punya aset triliunan? Ceritakan tentang masa kecilmu. Pokoknya begitu keadaannya. Dan kemudian dia membesarkanku. Shi Qingshan, kamu keparat. Tanti, meskipun ayahku itu bajingan, tapi dia cukup baik padaku. Bisakah Tanti tidak memarahinya? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahwa Shi Qingshan adalah seorang miliarder. Tidak heran dia datang padaku. Bahkan dengan masalah kecil ini. Shi Qingshan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Saya tahu tentang situasimu. Situasi Qin Feng. Saya akan membantumu menyelesaikannya. Tunggu saja.
Bagaimana rencanamu menyelesaikannya? Bagaimana cara kamu ingin menyelesaikannya? Aku hanya tidak ingin membayar uang itu. Dan juga, aku ingin memberi Qin Feng sedikit pelajaran. Oke. Bagaimanapun cara kamu ingin menyelesaikannya, begitulah cara kita akan menyelesaikannya. Apa dia sedang menggertak? Berikan saya informasi kontak ayahmu. Oke. Ayah. Ini bukan salahku. Aku terjepit di situasi yang sulit. Aku hanya bisa menjerumuskanmu sekali ini. Baik, Tante. Kalau begitu dengan izin Tante, selamat tinggal. Anak ini sangat mirip dengan kakak. Sayangnya wajahnya mewarisi milik bajingan itu. Shi Qingshan, setelah bertahun-tahun ini, kamu berutang penjelasan padaku. Saya bertanya-tanya apakah bocah itu sudah menanganinya. Qingshan, saya ingat Zhang Li adalah direktur grup Morse. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dia adalah bibi dari pihak ibu bocah itu. Apa maksudmu? Bahwa Xiao Hao mungkin akan dipukuli. Pasti? Ini yang disebut anak menanggung utang ayahnya. Anggap saja itu sebagai bakti Dian kepada saya. Nomor tidak dikenal. Siapa yang mengganggu waktu pribadi kita? Shi Qingshan, dasar bajingan. Kamu akhirnya berani muncul. Saya tamat. Bocah itu pasti menjebak saya. Benar-benar jebakan. Siapa itu? Shang Lei, Jadi sekarang haruskah kita? lupakan. Saya akan melakukannya sendiri. Surely. Mari kita bicara. 3 hari kemudian. Shi Hao. Kau panggil aku kakak. Jadi mulai sekarang di rumah, aku yang akan menjagamu. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau menjadi pelindung? Jika aku butuh perlindungan, aku harus mencari kakak sulung atau kakak kedua. Aku tidak mau bicara padamu lagi. Gawat kakak Hao. Qin Feng datang untuk menagih utang. Dia datang begitu cepat. Aku hanya tidak tahu. Apakah Tante Sang bisa diandalkan atau tidak? Ada apa, Shihao? Apakah uangnya sudah siap? $50 juta tidak kurang 1 sekund. Kalau tidak kau akan masuk penjara. Bagaimana mungkin dia punya uang? Masukkan saja dia langsung. Pengacara saya The film serahkan was ini padamu. translated and narrated by M. Halo Media. Pak Shi, saya adalah pengacara perwakilan. Direktur Qin dari grup Tianqi. Mengingat utang perusahaan Anda sudah lama jatuh tempo, kami sekarang mengajukan tuntutan hukum kepada pihak berwenang. Anda mungkin akan dipenjara. Mohon siapkan mental Anda. Penjara. Tante ingin aku masuk penjara. Tidak akan semudah itu. Itu sederhana. Bayar saja uangnya dan semuanya akan selesai. Tante Sang, jangan bilang Tante tidak bisa diandalkan. Sama seperti ayahku, dan hanya membodohiku. Yu Feng adalah divisi dari Huaxin. Huaxin akan melunasi utang ini. Nona Linwo, guru waksi milikmu, bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang akan kau gunakan untuk membayar? Kau bicara omong kosong. Jika kau tidak percaya padaku, kenapa tidak kau telepon dan tanyakan saja? Kakak sulung. Utang Yu Feng. Tidak bisakah kita melunasinya untuknya? Xiao Nuo, bukan berarti saya tidak ingin membantumu. Tapi keuangan perusahaan sedang menghadapi masalah besar saat ini. Saya tidak bisa membantu. Baiklah, Bagaimana menurutmu? Aku benarkan. kau. Aku punya 20 juta di sini. Kau ambil ini dulu. 20 juta jauh dari cukup. Saya juga punya 20 juta di sini. Bagaimana bisa Tante? Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin orang lain berpikir keluarga Lin kita akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti saya menyetujui kamu. Kakak kedua ini terlihat dingin di luar. Tapi jauh di lubuk hati dia masih sangat hangat, bukan? Terima kasih. Kita masih kurang 10 juta. Mencari uang dengan mengandalkan wanita, Shihao, bahkan aku, harus mengagumi potensimu sebagai pria simpanan. Ada apa ini? Apa kau membuat mereka berdua merasa sangat puas? Begitu puas. Ya sangat puas lagi.
Sialan. Kau melakukannya lagi. Pengacara. Panggil polisi untukku. Aku ingin polisi menangkap mereka. Ya, Tunggu. nenek tua ini. Dan kau ini siapa? Seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Seseorang yang tidak boleh kusinggung. Shihao, kau pasti benar-benar putus asa mengambil mereka semua tua dan muda. Nenek tua siusia ini. Dan kau masih bisa menginginkannya. Tutup mulut anjingmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Tampar dia. Ya. Aku. Bajingan beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Bagus hari ini kalian semua. Tidak ada yang boleh berpikir untuk pergi. Lupakan soal memukulmu. Kamu percaya atau tidak? Bahkan jika saya memukulmu sampai mati, tidak ada yang berani membuat masalah dengan saya. Nyonya kau pikir kau siapa? Bicara besar sekali. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah direktur dari Bank Investasi Papa The film atas was dunia. translated Grup Morse. and Shangley. narrated Grup by Morse. Anita. Grup Morse. Tunggu. Apa yang kau bicarakan tentang Grup Morse yang memiliki aset triliunan? Aku pernah mendengar tentang grup Morse. Saya sebelumnya magang di kantor cabang mereka. Direktur Zhang yang misterius itu. Kudengar dia memegang 80% saham. Orang seperti Shihao, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang besar seperti dia? Tidak mungkin. Ayahku benar-benar mengenal. Orang sehebat itu. Tidak mungkin palsukan. Apakah paman sehebat itu? Aku tidak tahu, seharusnya tidak palsu. Jangan membocorkan rahasianya dulu. Shihao, kau pandai berpura-pura bukan? Di mana kau menemukan tanti tua ini? Berpura-pura jadi apa di sini? Presiden Morse mencoba membodohiku. Kau pikir aku mudah ditakuti? Itu palsu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau lebih mengenalnya daripada aku? Jika dia mengenal Presiden Morse, mungkinkah dia berakhir seperti keadaannya sekarang? Itu benar. Kau benar-benar membohongiku. Aku tamat. Masih tidak bisa menipunya. Karena kamu pikir saya palsu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tanti tua ini, aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi nyahlah sekarang. Jangan ikut campur. Atau tulang tuamu tidak akan sanggup menahannya. Apa lagi? Lalu, tentu saja melumpuhkan anak ini. Sialan beraninya dia memprovokasiku. Seseorang. Patahkan kaki kanannya untukku. Presiden Shan, bagaimana kita harus menangani mereka? Patahkan salah satu kakinya. Tunggu. Tidak. Aku dari grup Tianqi. Dari grup Tianqi. Tianqi. Ya. Apa kau takut? Aku tidak akan melepaskanmu. Grup Tianqiku juga tidak akan melepaskanmu. Kalian semua tunggu saja. Kau tunggu saja sampai keluargamu hancur. Kamu bisa menghubungi orang penting manapun yang bisa kamu jangkau sekarang. Saya akan menunggumu di sini. Baiklah, kau tunggu saja. Halo The Presiden film Long. was translated Presiden and Long, aku narrated dipukuli. by M Media. Apalagi yang mereka katakan? Mereka bilang, mereka akan menghancurkanmu sampai mati. Semudah menghancurkan seekor semut. Oh baiklah. Aku akan menunggumu. Sekarang bagaimana? Apa kalian semua mendengarnya? Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Direktur Long dari grup Tianqi. Dia akan segera tiba. Hanya Direktur Lin dari grup Huaxinmu. Kal, bahkan dia tidak mampu memprovokasinya. Ternyata itu Direktur Long. Huaxin pun tidak bisa menanganinya sekarang. Kita sudah memukulnya. Paling buruk, kita lari bersama Tante. Aku sudah lama ingin menghajarnya. Percaya atau tidak saat Direktur Long tiba, dia mungkin akan mempertimbangkan apakah akan mematahkan kakimu yang satu lagi atau tidak. Nenek tua, nadamu juga cukup sombong. Siapa itu? Siapa yang berani memukul orang dari grup Tianqi saya? Gawat ini benar-benar Long Chen. Direktur Long, akhirnya kau datang. Mereka yang memukulku. Dan wanita tua ini. Mengapa harus kamu? Direktur Long, wanita tua inilah yang mematahkan kakiku. Tapi, dia diperintah oleh Shihao. Kau harus benar-benar
Meregakkan keadilan untukku, Direktur Lon. Lalu apa yang kamu ingin saya lakukan? Tangkap Shihyo. Penjarakan dia. Dan biarkan dia membusuk di sana selamanya. Dan nenek tua ini. Kalau begitu, Direktur Lon, jual saja dia ke Afrika. Biarkan dia melayani penduduk asli di Afrika. Biarkan mereka bergantian dengannya. Bergantian melakukannya bagaimana? Bajingan beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Direktur Long sudah tiba. Dengan apa kau melawanku? Lawan ibumu. Direktur Long, kenapa kau memukulku? Seharusnya kau memukul mereka. Saya memukulmu tepat sasaran, Qin Fang. Saya menyeretmu keluar dari penjara. Agar kamu bisa bekerja untuk saya. Bukan agar kamu mencoba membunuh saya, Direktur Long. Aku tidak mencoba membunuhmu. Saya katakan padamu, jika saya tidak mati hari ini, sebaiknya kamu bersiap. Siapkan guci adil untuk dirimu sendiri. Direktur Zhang, mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia menentang Anda. Apa yang terjadi di sini? Begitu mudahnya berlutut. Sebenarnya siapa identitas Tante? Direktur Long, kenapa kau berlutut padanya? Dia adalah nenek tua yang dirayu Shihao. Diam. Apa maksudmu merayu? Ini namanya cinta. Direktur Zhang masih muda dan cantik. Apakah dia perlu merayu siapapun? Pria ini memang tampan. Tidak heran, dia bisa merayu Direktur Shen. Bahkan jika dia seorang pria bayaran, kita tidak boleh menyinggungnya. Paksi Anda dan Direktur Shen, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini tanteku. Saya tidak menyangka Direktur Shen punya selera seperti ini. Seharusnya saya biarkan putra saya yang maju. Benar. Tante. Anda. Ekspresimu masih aneh. Kau masih berpikir kotor. Presiden Lom. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah Presiden Grup Morse. Presiden Xiang, apakah kamu sudah bosan hidup? Kau berani-beraninya menyinggungnya sekalipun. Kamu berani menyinggungnya juga. Kamu tidak ingin hidup lebih lama. Presiden Lom, apakah dia benar-benar Presiden Zhang dari Grup Morse? Tidak mungkin. Ayahku benar-benar mengenal orang sehebat itu. Mungkinkah menjadi tampan itu sangat berguna? Dia sebenarnya Presiden Morse. Kalian sudah tamat. Presiden Xiang, kami salah. Ampuni nyawa kami. Mengampunimu. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Tadi itu karena aku dibutakan oleh keserakahan. Seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa Anda adalah Presiden Morse. Ya benar sekali. Aku tidak tahu soal itu. Shihyo adalah pacarmu. Pacar. Patahkan kaki satunya lagi untuk saya. Ya, tidak. Presiden Xiang. Presiden Xiang. Saya akan melakukan kehormatan ini. Presiden Lom. Tenanglah. Presiden Xiang, apakah menurut Anda ini oke? Atau haruskah kita melumpuhkan kedua tangannya juga? Tidak, Presiden Xiang. Saya salah. Dengar baik-baik, Xiao adalah junior saya. Jika saya mendengar kamu berbicara omong kosong lagi, itu tidak akan sesederhana mematahkan dua kaki. Ya, Dia sepertinya melindungiku. Kenapa? Mungkinkah dia masih mencintai ayahku? Kasih sayang yang meluas. Tidak mungkin. Aku harus bertanya pada ayah saat kembali. Xiao, saya serahkan sisanya kepadamu. Oke. Bagaimana, nak? Apa kau masih ingin aku membayarmu? aku tidak menginginkannya. Lalu, Lalu, aku akan mentransfer uang yang kugelapkan kepadamu. Transfer semuanya kepadamu. nah begitu baru benar. Oke, kau boleh pergi. Aku akan segera pergi. Cepat. Aku pergi cepat. Pergi. Aku pergi sana. Tuan Shi itu. Aku. Presiden Long mohon. Oh benar. Aku dengar. Kau ingin melawan grup Huaxin. Tidak. Sama sekali tidak boleh. Saya akan kembali sekarang dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Presiden Lin dari Huaxin. Itu bagus. Akhirnya selesai. Tante benar-benar Direktur Morse. Apakah ada masalah? Ya tidak ada masalah. Tapi bagaimana tepatnya Tante bisa jatuh cinta pada ayahku? Mungkinkah hanya karena dia tampan?
Siapa yang jatuh cinta pada ayahmu? Saya berharap bisa membunuhnya. Lalu kenapa Tante membantuku? Ibumu dan saya. Ibumu dan saya saling mengenal. Jadi hubungan kami cukup baik. Saya tidak akan membiarkan junior seperti kamu ditindas. Tante kenal Mama, tapi ayah tidak pernah memberitahuku. Dia bahkan tidak memberitahuku siapa mamaku. Ini? Selama bertahun-tahun ini, mengapa kamu hidup dalam persembunyian? Tentu saja itu untuk menemukan pembunuh Xiaoning. Kematian kakak saya bukanlah kecelakaan. Itu benar. Ini juga alasannya. Aku tidak berani memberitahu Xiao Hao. Alasan mengenai identitasku. Aku takut dia akan menjadi sasaran. Kecuali, aku melenyapkan semua musuhku. Jadi selama bertahun-tahun ini, kamu membesarkan putramu dalam kemiskinan. Membiarkannya menderita. Shi Qingshan, kamu bajingan. Xiaoli, masalah ini. Kau harus merahasiakannya dari Xiao Hao. Selain itu, bantulah dia lebih banyak saat kau memiliki kesempatan. Aku tidak bisa terlalu mencolok saat ini. Jika tidak, itu akan membahayakan Xiao Hao. Baiklah, saya berjanji akan merahasiakannya. Tapi apapun yang ingin saya lakukan, kamu tidak diizinkan The untuk film ikut was campur. translated Sesuai and keinginan Anda. narrated Itu by semua M adalah Media. masa lalu. Berhentilah bertanya. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, ingatlah untuk mencari saya. Oh iya. Jangan ikuti contoh ayahmu di masa depan. Mengandalkan ketampanannya. Dia pergi merayu wanita di mana-mana. Mengerti? Jika tidak, saya akan mematahkan kakimu juga. Oke, selamat tinggal Tante. Ayahku sebenarnya tahu. Direktur Grup Mors. Siapa sebenarnya identitasnya? Tidak, aku harus kembali dan bertanya pada ayah. Shiho, krisis vaksin sudah teratasi. Kakak sulung meminta kita pulang untuk makan malam. Ayo pergi. Kebetulan aku juga ingin pulang. Kakak kedua ikutlah. Lokasi kamar dagang Songjiang. Kakak sulung dan kakak kedua juga ada di sini. The film was translated Kakak and sulung kakak narrated kedua, by M mengapa Media. Anda ada di sini? Mengapa Anda tidak menjalankan perusahaan Anda dengan benar? Apa yang Anda lakukan di sini? Dan kau, bukannya fokus pada gelar mastermu. Mengapa kau malah bekerja? Aku suka bekerja. Berhenti bicara soal itu. Mengapa kalian berdua ada di sini? Seseorang mengundang saya, jadi saya datang. Apakah kita tidak diperbolehkan berada di sini? Semua orang yang bisa hadir hari ini adalah selebritas dari Songjiang dan bahkan seluruh negeri. Tokoh berpengaruh dari semua lapisan masyarakat. Bahkan Huaxin hanya bisa dianggap kelas bawah. Perusahaan kecilmu benar-benar menerima undangan. Perusahaan kami tidak kecil. Kita hanya beruntung menerima undangan. Jika kakak sulung dan kakak kedua tahu betapa berharganya perusahaan ini, mereka pasti akan menuntut pertanggungjawabanmu. Benar, beruntung. Maka keberuntunganmu terlalu bagus. Semua orang di sini hari ini adalah tokoh berpengaruh. Kau benar-benar tidak boleh berlarian kemana-mana. Jangan sampai kau menyinggung seseorang. Hampir saja. Kakak sulung dan kakak kedua hampir. Tahu kita lebih kaya dari mereka. Tapi, bukankah kita keluarga? Tidak masalah jika dia tahu. Kakak sulung itu kompetitif. Dia tidak suka uang. Dia suka perasaan mengendalikan perusahaan. Jika dia tahu bahwa mama memberikan perusahaan sebesar itu kepadamu, dia mungkin akan merasa kesal. Namun kakak kedua berbeda. Bagaimana dengan kakak kedua? Dia mungkin akan langsung menghajarmu. Shihao. Kita bertemu lagi. Kenapa kalian menghantui kami? Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak senang. Membunuhku. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup, bukan? Apakah kakimu sudah pulih sepenuhnya? Kau masih terlihat agak payah. Kau. Saudara Feng, jangan pedulikan ikan teri kecil ini. Status kita sudah berbeda sekarang. Shihao. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menampal pada manajer umum Shan, kau itu istimewa. Aku membandingkan diriku denganmu, dan aku juga tidak buruk. Tunggu saja, aku pasti akan menghancurkanmu. Kamu mau membunuhku? Aku ingin melihatmu mencobanya. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuhku? Bukankah kau hanya mengandalkan jadi direktur Xiang dari grup Mors, sedang bersikap sombong? Kau bisa menggait wanita kaya. Aku juga bisa. Kamu berhubungan dengan wanita kaya.
Pantas saja kau tidak berakhir di penjara. Tidak tahu malu. Beraninya kau mengkritikku. Apakah Shihao bersih? Kalau begitu, Shihao, aku beritahu kau. Tunggu sampai Direktur Shen bosan bermain denganmu. Cepat atau lambat, dia akan membuangmu. Tapi aku, itu berbeda. Apa bedanya kau? Xiao Hao jauh lebih tampan darimu. Tampan? Apa gunanya tampan? Berapa banyak wanita yang sudah dia tiduri? Apakah dia sehebat aku di ranjang? Apakah dia punya banyak trik sepertiku? Bahasa kotor. Wang Feifei putri sulung grup longgang. Sayang kekasihku. Apa yang kau lakukan? Sayang, Sayang kekasihku. Mengapa kau datang begitu awal? sama sekali tidak. Terutama aku. Datang ke sini untuk menunggumu sayang. Apakah mereka semua temanmu? Tidak. Sayang, itu dia. Dia mematahkan kakiku. Jadi kau adalah kekasih kecil Zhang Li. Permisi. Saya kebetulan mengenal Tante Sang itu saja. Mencoba menyangkalnya sekarang. Terlambat. Bahkan Zhang Li tidak akan berani memprovokasiku. Kau ini apa? Apakah kau tahu siapa aku? Nona Wang Feifei. Dia adalah putri sulung dari grup Longgang. Longgang, Raja Baja, yang terkenal di dunia itu. Grup Longgang, itu bahkan lebih kuat daripada grup Morse milik Direktur Shang. Raja Baja Grup Longgang. Bukankah mereka fokus pada pasar luar negeri? Kenapa mereka ada di Longguo? Aku pernah mendengar ini. Sepertinya mereka datang ke Longguo untuk membahas kerjasama. Kita benar-benar tidak boleh menyinggung mereka. Ternyata dia Wang Feifei. Dia mengenal Tuan Qi. Siapa yang berani memprovokasi dia? Tuan Qi, kalau begitu Shihao benar-benar tamat. Siapa Tuan Qi? Terasa seperti pemain kelas kakak. Ini masalah sungguhan sekarang. Sekarang bagaimana? Shihao, apa kau tahu rasa takut sekarang? Sekarang juga. Segera. Berlututlah untukku. Dan bersujudlah 3 kali dengan keras. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tuan Qi, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah membuat bencana besar. Tuan Qi saya. Bicara. Bagaimana caramu ingin mati? Siapa kau? Beraninya kau bicara kepadaku seperti itu. Wang Feifei, beritahu kekasihmu. The Siapa film was aku sebenarnya? translated Tuan Qi, and mohon narrated jangan by tersinggung. Emilia. Dia hanya tidak tahu apa-apa. Cepat minta maaf kepada Tuan Qi. Siapa dia sebenarnya? Kami adalah grup Longgang. Diam dan minta maaf. Saya minta maaf. Kamu seharusnya meminta maaf. Bukan kepadaku, tapi kepada ketua kami. Ketua juga ada di sini. Tuan Qi, bisakah Anda membantu memperkenalkanku? Aku ingin berbicara dengannya tentang kerjasama. Grup Xing benar-benar berhasil membuat orang-orang dari grup Longgang berlutut. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang mereka? Hanya dengan melihatmu, kamu pasti berasal dari perusahaan yang baru bangkit dalam 20 tahun terakhir. Biar ku beritahu, grup Xinghe itu luar biasa. Terutama Tuan Qi ini, 30 tahun yang lalu. Dia mengikuti seorang bos besar dan mendominasi dunia bisnis. Aku tidak pernah menyangka akan melihat ketua mereka hari ini. Apakah dia sekuat itu? Perusahaan ini, aku pernah mendengarnya. Namun 30 tahun yang lalu, mereka sangat tertutup. Tapi teknologi dan skala perusahaan mereka berkelas dunia. Meskipun nilai pasar saat ini hanya 3 triliun. Itu karena mereka belum melantai di bursa. Jika mereka go public, jika mereka hendak mengungkapkannya kepada publik, nilai pasarnya diperkirakan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu berarti 30 triliun. Aku tamat. Jika kakak sulung tahu, uang sebanyak itu dibagi di antara kita, dia pasti akan membunuhku. Jangan takut. Setidaknya kita tidak perlu pergi mengemis lagi. Namun, tidak ada yang pernah melihat ketua dari grup Xing. Selalu Tuan Qi yang muncul di depan publik. Untung kita minta maaf lebih awal. Orang ini punya latar belakang yang besar. Jika tidak, kita akan mati lagi. Itu mungkin tidak benar. Kenapa kau begitu sombong? Skor di antara kita berdua belum selesai. Aku akan membunuhmu nanti. Kamu bilang, siapa yang akan kamu bunuh? Tuan Qi, bunuh. Orang bodoh yang tidak tahu tempatnya ini. Dia bahkan tidak layak untuk perhatian Tuan Qi. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Tuan Qi, kenapa kau memukulku? Memukulmu saja sudah terlalu ringan. Apa kamu bahkan tahu siapa dia? Dia hanyalah seorang pria yang naik ke puncak dengan mengandalkan wanita. Seorang pria bayaran. Tepat sekali. Tidak ada gunanya membahayakan hubungan kita demi seorang pria bayaran. Gigolo.
Bodoh. Dia adalah ketua dari grup Xinghe kami. Dia ketua grup Xinghe. Mustahil. Itu sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin dia, ketua grup Xinghe? Aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Aku tahu semua tentang latar belakangnya. Dia tidak punya uang sepeser pun. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Ketua, maaf. Saya terlambat. The film Tidak was apa-apa. translated Kamu sudah bekerja and keras. narrated Dia by sebenarnya Media. ketua grup Xinghe. Masih sangat muda. Habislah, apa yang telah kulakukan? Seandainya aku tahu pendukung Huaxin begitu kuat, bahkan jika kau memukulku sampai mati aku tidak akan memutuskan kerjasama itu. Ingatlah untuk meminta maaf sambil berlutut nanti. Lihat apakah kamu bisa menyelamatkan situasi. Anda adalah ketua grup Xinghe. Aku sekretaris dewan, orang kedua di perusahaan. Aku akan jelaskan nanti. Jadi, sekarang, masih mau mematahkan kakiku, mengurungku, masih mau memaksaku mengemis makanan. Tuan Shi, ini semua salah kami. Kami tidak mengenali Anda. Mohon bermurah hati dan maafkan kami. Biarkan aku pergi. Aku bisa melepaskanmu, tapi dia tidak bisa. Dimaafkan. Tuan Shi Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin membalas dendam padamu. Tunggu sebentar. Hal semacam ini paling baik jika aku yang melakukannya. Mulai lagi deh. Tolong jangan kasar. Berhenti memukul. Apakah kau punya masalah dengan itu? Tidak. Luar biasa. Terlalu brutal. Kenapa harus melakukan ini? Seret mereka pergi. Mereka membuat mataku sakit di sini. Ayo pergi. Semuanya berakhir lagi. Semuanya. Ketua kami memiliki temperamen yang baik dan tidak ingin memojokkan orang lain. Tapi itu tidak berarti grup Xinghe kami akan selalu seperti ini. Semuanya. Mengerti? Mengerti? Tuan Shi, kalau begitu kerjasama kita. Bicarakan itu dengan Paki. Biarkan dia yang memutuskan. Oke. Shi Hou, Wang Feifei itu merundung kakakku. Kenapa kau tidak membalasnya? Apakah kau takut? Mereka itu konsorsium besar. Kita tidak mungkin benar-benar membunuhnya. Jika dia benar-benar menyimpan dendam, menurutmu siapa yang akan menderita duluan? Masih aku. Apa yang dikatakan kakak benar. Kalian berdua terlalu impulsif. Belajarlah lebih banyak dari Xiao Hao. Masalah ini, Xiao Hao melakukan hal yang benar. Tapi, hentikan. Xiao Hao menampar Wang Feifei sekali. Anggap saja impas. Kita tidak rugi dalam masalah ini. Itu benar. Oh iya. Tentang grup Xinghe, kami belum bertanya padamu. Ceritakan pada kami, apa yang terjadi? Itu grup Xinghe. Bukankah itu perusahaan yang Mama serahkan kepadamu? Ya, Apa? Perusahaan bernilai triliunan ini, Mama tidak memberikannya kepada kakak sulung, tapi memberikannya kepadamu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Mama? aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu kenapa Tante Lin menyerahkan perusahaan sebesar itu kepadaku. Tepat sekali, saat pertama kali datang ke perusahaan. Kami tidak tahu perusahaan ini begitu besar. Tunggu, intinya adalah mengapa Mama bahkan memiliki perusahaan ini. Jika dia memilikinya sebelumnya, kita tidak mungkin tidak tahu. Benar sekali. Ayo pergi, kita kembali untuk bertanya pada Mama. Kalian sudah kembali. Aku sudah mendengar tentang masalah kamar dagang. Kau menanganinya dengan baik. Mama, kami hanya penasaran. Mengapa Mama memberikan grup Xinghe, perusahaan sebesar itu, kepada Shi Hao? Mengenai masalah ini, Mama tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Tapi Mama berjanji pada kalian, dalam waktu kurang dari sebulan, kalian pasti akan mengerti. Tapi, baiklah, Mama. Aku percaya Mama tidak akan menipu kami. Xiao Hao, kau menangani urusan perusahaan dengan cukup baik. Mama sangat senang. Sama sekali tidak. Ini semua berkat bantuan Paki. Dan bantuanku. Xiano, sudah cukup baik jika kau tidak menghambatnya. Menjadi sekretaris juga sangat menuntut. Baiklah, aku
Aku mengerti. Kalian mengobrol dulu. Hidup sebagai pewaris kaya tidaklah mudah. Mengelola perusahaan raksasa memang tidak mudah. Terkadang meskipun kau punya uang, kau bahkan tidak punya waktu untuk menghabiskannya. Ini bukan kehidupan pewaris kaya. Aku ingin. Tidak mungkin. Aku masih merasa tidak nyaman. Kakak kedua apa yang membuatmu tidak nyaman? Kamu. The Apa film yang was sedang kamu lakukan? translated Aku and ingin menjadi narrated by M Media. sekretarismu juga. Kantor. Apa kau sudah memeriksa semuanya dengan jelas? Kita sudah mengujinya. Hong Sixian kepala grup Hong. Kyun Fang bekerja untuk orang itu. Sekarang setelah dia menyerahkan grup Xing kepada Shihao. Shihao pastilah putra orang itu. Aku tidak menyangka saat itu ada seorang penyintas yang tertinggal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa sebenarnya kamu? King Feng. 28 tahun. Berdomisili di Linhan. Ya. Dan Anda siapa? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Hong Sixian. Juru bicara dari grup Hong. Konglomerat yang sangat kaya. Grup Hong. Kamu tidak sedang bercandakan. Aku tidak pernah bercanda. Kau. Bukankah kau sedang mencari orang bernama Shihao untuk membalas dendam? Saya memohon petunjuk Tuan Hong. Bagus. Putraku tewas bertahun-tahun yang lalu. Jika kau bisa membalaskan dendamku dan menyelesaikan perhitungan ini, maka grup Hong, Presiden cabang Nongguo, akan menjadi milikmu. Terima kasih Direktur Hon. Rumah tua Shihao. Akhirnya aku menemukanmu. Ayah, kamu tidak tinggal di villa besarmu. Kenapa malah lari ke sini? Bukankah kamu bilang, rumah ini sudah dijual? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Ini bukan Tang Tihin yang mencampakkanmu kan? Serius, War. Apa yang kukatakan padamu adalah tentang ibumu. Siapa sebenarnya ibuku? The film was translated and narrated by M Media. Tante Xiang. Dia adalah ibuku. Kamu tidak sedang membohongiku kan? Ini bukan Xiangli. Ini adalah saudara kembarnya. Saudara kembar. Direktur Xiang. Nama ibumu adalah Xiang Ying. Saat kamu berumur 3 tahun, dia meninggal secara tak terduga. Tunggu. Biarkan aku mencerna ini. Ibuku adalah saudara kembar. Direktur Xiang. Berarti Direktur Xiang adalah bibiku. Benar sekali. Tidak heran Direktur Xiang sangat membantuku. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Ibuku juga berasal dari grup Morskan. Bagaimana bisa kamu, orang biasa yang tidak punya apa-apa, berhasil memenangkan hati ibuku? Kamu tidak menipunya kan? Dasar bocah. Ibumu dan aku benar-benar saling mencintai. Lagi pula, aku bukan orang biasa. Kamu adalah... Kita berdua tidak perlu saling menertawakan. Benar sekali. Bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Kenapa aku tidak pernah mendengar ayah menyebutkannya? Untuk menyelamatkan nyawamu dan nyawaku. Dia dibunuh oleh seseorang. Siapa? Aku mencarinya selama 20 tahun. Aku baru saja menemukannya. Namanya adalah Hong Sixian, Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? pemimpin grup Hong. Ya, itu adalah perusahaan yang terkenal secara global, yang mengklaim menguasai separuh ekonomi dunia, separuh negara ini, grup Hong. Benar sekali. Kalau begitu balas dendam ini akan sulit. Tidak sulit. Selama kamu mendengarkanku,
maka aku bisa membalaskan dendam ibumu. Ayah, kenapa hari ini kamu sedikit berbeda? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Untuk membalaskan dendam ibumu. Aku menunggu selama 20 tahun penuh. Sekarang kesempatannya akhirnya matang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan tanya terlalu banyak. 3 hari dari sekarang, Grup Hong mengadakan perjamuan. Kamu harus hadir. Aku akan berada di sana untuk menyelesaikan semua perhitungan. The film was translated and narrated by M Media. Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Halo General Shi. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku hidup dalam penyamaran. Aku malu untuk menghadapi semua orang. Anda bercanda General Shi? Jika bukan karena Anda saat itu, saya masih mengemis makanan sekarang. General Shi, katakan saja pada kami. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Hancurkan Grup Hong. Anda akhirnya sadar. Kami bersedia menembus api dan air. Kami bersedia menembus api dan air. Hari ini dalam kapasitas sebagai Presiden Grup Emperor. Saya perintahkan semua anggota konsorsium global untuk keluar dari masa pensiun dan menekan sepenuhnya semua kekuatan Grup Hong. Siap, gitulah. Bantu saya menghubungi keluarga Rothschild dan keluarga Louis. Tanyakah, apakah mereka tertarik untuk membagi aset Grup Hong bersama-sama? Siap. King Xian, apakah kamu percaya diri? Siap. Untuk momen ini, aku telah menunggu 20 tahun. Aku bahkan menyebarkan berita keluar mengatakan bahwa aku sudah mati. Semuanya sudah siap. Itu bagus kalau begitu. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita, tanpa status atau pengakuan. Kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Saya belum menderita. Sejak hari Anda mensponsori saya untuk meninggalkan pegunungan, saya sudah bersiap. Di luar aula pertemuan gunung keluarga Hong. Tidak apa-apa. Kakak sulung, apakah Mama dan Paman Shi sudah ditemukan? Tidak, mereka masih tidak menjawab telepon. Mereka pasti akan datang ke sini. Ayo masuk dulu. Aula pertemuan puncak keluarga Hong. Begitu banyak tokoh berpengaruh. Di sana adalah perusahaan keuangan teratas. Dari Eagle Nation, kepala Chongqing di wilayah Longguo. Di sana adalah kepala grup Tra. Bahkan, keluarga aristokrat teratas di Longguo, patria keluarga Wang dari Lingnan juga telah tiba. Setiap tokoh ini jika mereka menghentakkan kaki, dunia akan bergetar 3 kali. Tokoh-tokoh besar berkumpul di sini hari ini. Kekuatan grup Hong ini sungguh terlalu luar biasa. Kakak sulung, kita harus menemukan Mama dan Paman Shi sesegera mungkin. Tidak heran ibu dibunuh. Melawan kekuatan sebesar itu, kekuatan grup Morse, tidak ada peluang sama sekali. Ayo kita pergi dari sini dengan cepat. Cepat cari mereka. Ya, Tunggu. Shihao, kita bertemu lagi. Tidak menyangkakan, The film aku was sudah menunggumu sejak translated lama. and Akhirnya kamu narrated muncul by juga. M Media. Aku tidak tertarik berurusan denganmu sekarang. Jangan terburu-buru. Ada apa? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu belum cukup ya. Aku beritahu kamu Shihao, statusku saat ini sudah benar-benar berbeda. Di mataku kamu hanyalah seekor semut. apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu telah menggar wanita kaya lainnya? Dasar wanita sialan. Tunggu saja kamu. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Shihao, kau masih belum tahu kan? Direktur Ken kini telah melompati gerbang naga, naik ke surga dalam 1 langkah. Mau naik ke surga? Apakah dia pantas mendapatkannya? Apa kau tahu apa status Direktur Ken saat ini? Permisi, saya tidak tertarik. Tidak, kau pasti tertarik, karena konferensi hari ini diselenggarakan untukmu. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hangat Presiden Grup Hong Cabang Longguo. Qin Feng ke atas panggung. Anda adalah Kamu adalah Direktur Utama Cabang Grup Hong. Presiden Cabang Grup Hong. Benar sekali, Shihao. Kamu punya keberuntunganmu. Aku juga punya kekayaanku yang melimpah. Kali ini semua urusan lama dan baru kita akan diselesaikan sekaligus. Dia adalah Presiden Divisi Grup Hong. Ini tidak normal. Mungkinkah dia terlibat dengan Putri Korporasi Hong?
Itu tidak benar. Aku belum pernah dengar bahwa ketua korporasi Hong memiliki seorang putri. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mari kita terus menonton. Karena dia bilang ingin berurusan dengan Shihao, maka Paman Shi seharusnya tidak dalam bahaya apapun. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Semuanya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Qin Fang. Berkat grup Hong dan kebaikan Presiden Hong, saya menjabat sebagai Presiden Divisi Longsur. Ya Tuhan, dia benar-benar disukai oleh ketua Hong. Saya pikir dia adalah putra haram ketua Hong. Kekayaan yang sangat besar ini, kenapa tidak jatuh ke tanganku? Berhenti bicara hati-hati, jangan sampai menyinggung Presiden Qin. Keberuntungannya mungkin terlalu bagus bukan? Ini tidak logis. Semuanya, saya yakin kalian semua sangat bingung. Mengapa saya menerima kebaikan Presiden Hong? Benar kan? Akan saya beritahu, itu karena saya menemukan pembunuh yang menghabisi putra Presiden Hong. Berani membunuh seseorang dari grup Hong, mereka pasti punya nyali besar. Orang ini pasti akan dicabik-cabik. Presiden Qin, siapa yang membunuh? Tuan muda grup Hong. Kami bersedia menawarkan layanan rendah hati kami. Orang ini ada di dalam ruangan ini. Kemunculan Presiden Hong kali ini, justru karena dia. Orang ini benar-benar sangat berani, dan berani datang ke sini. Apakah dia gila? Berani membunuh tuan muda grup Hong. Pikiran orang itu pasti tidak waras. Mungkin dia sakit jiwa. Terlepas dari siapa yang ingin dibunuh oleh grup Hong, grup Tianhai kami pasti akan datang membantu. Terima kasih banyak. Mengenai orang ini, tidak lain adalah bos baru yang ditunjuk. Grup Zige Shihao. Penjaga, tutup pintunya. The film was translated Jangan biarkan dia kabur. and narrated Jadi by ternyata M. itu Mia. dia. Saya dengar dia mewarisi grup Sing. Tidak heran dia berani membunuh tuan muda grup Hong. Tapi pengaruh ini, dibandingkan dengan grup Hong, hanyalah seekor semut. Ini bukan hal yang signifikan. Itu tindakan yang bodoh. Dia menyerahkan diri ke depan pintu kematiannya sendiri. Tepat sekali. Kau membunuh tuan muda grup Hong. Shihao, kamu terlalu berani. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kamu memiliki nyali sebesar itu. Kamu cukup berani. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Tuan muda dari grup Hong. Mungkin tidak begitu. Aku. Biar aku saja yang bicara. Ketua Hong, mengapa Anda datang sendiri? Hari ini adalah debut resmiku. Kemunculanku adalah hal yang wajar bukan? Kamu benar. Jadi kau adalah Shihao. Kau benar-benar mirip dengan ayahmu dulu. Sama-sama mendidikan. Perasaan kita sama. Saya juga membencimu. Kau bahkan lebih mirip ayahmu sekarang. Kamu tidak datang ke sini khusus hanya untuk mengatakan hal-hal ini kan? Tentu saja tidak. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bagaimana caramu akan mati. Kebetulan, saya juga ingin mengklarifikasi beberapa hal. Sepertinya kau sudah tahu sesuatu sekarang. Apa Xian Li memberitahumu? Itu masuk akal. Setelah aku membunuh orang tuamu dulu. Xian Li adalah satu-satunya kerabatmu. Kapan ayahku meninggal? Apakah dia memalsukan kematiannya? Dulu, ayahmu lah yang melakukan kejahatan itu lebih dulu. Istri dan anakku dibunuh dengan kejam olehnya. Istri dan anakku tewas. Jadi aku tidak bisa membiarkan istri dan anaknya hidup dengan tenang. Jadi begitu rupanya. Jadi kamu yang membunuh ibuku, benarkah? Benar, aku yang membunuh orang tuamu. Aku tidak menyangka kau bisa lolos. Tapi hari ini adalah hari kematianmu. Penjaga, bunuh dia untukku. Benarkah? Mengapa suara itu terdengar begitu familiar? Hong Xixian. Apa kau terkejut melihatku? Kau. Bagaimana mungkin kau belum mati? Kau tidak mati. Bagaimana mungkin aku tega mati? Hong Xixian, aku telah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Ayah, kamu benar-benar berbeda hari ini. Dasar bocah.
Aku menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun. Hari ini aku akan memberimu penjelasan. Hong Xixiang, kau membunuh istriku. Hari ini, masalah ini harus kuselesaikan sendiri. Kau membunuh istri dan anakku. Aku harus membunuh seluruh keluargamu. Kau masih tidak menunjukkan penyesalan bahkan sekarang. Dulu kau memulai bisnismu dengan berurusan dalam 3 perdagangan gelap. Selama itu menghasilkan uang. Kau tidak peduli apakah itu legal atau ilegal. Kau akan melakukannya. Berapa banyak orang yang kehilangan istri dan anak mereka karenamu. Dan keluarga mereka hancur. Apa kau mengakui kesalahanmu? Kesalahan apa yang harus kuakui? Dunia ini memang sudah sangat kotor dan tak tertahankan. Jika aku tidak mencari uang ini, orang lain yang akan mendapatkannya. Istrimu justru karena dia tidak ingin dikaitkan dengan korupsimu. Dan hanya saat itulah kau melarikan diri bersama anakmu. Namun kau mengira itu adalah aku yang menghancurkan bisnismu dan bahkan mengirim pembunuh bayaran. Dan apa hasilnya? Istri dan anakmu tewas secara tidak sengaja. Namun kau menimpakan kesalahan ini dan menyalahkanku. Kau benar-benar pantas mati. Jeti Tuan Muda Hong dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh Direktur Hong. Seluruh proses ini sungguh aneh. Itu bukan aku, itu kau. Kau adalah orang yang membunuh istri dan anakku. Jika dia tidak pergi mencarimu, mengapa aku harus mengirim pembunuh bayaran? Ini semua salahmu. Kau masih belum menyadari kesalahanmu bahkan sekarang. Sebenarnya ini adalah pembalasan. Orang yang paling pantas mati adalah kau. Kau sendiri yang membunuh istri dan anakmu. Diam. Kau tidak memenuhi syarat untuk menceramahiku. Jika aku tidak membantumu saat itu, apakah kau akan berada di posisimu sekarang? Hong Xixiang, dulu kamu hanyalah seorang preman kecil. Jika saudara Shan tidak mengasihanimu dan memberimu makan, apakah kamu pikir kamu bisa memiliki grup Hong saat ini? Kakakku dulu memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Kamu benar-benar binatang. Aku si King Shan, bukanlah orang yang bisa diremehkan. Jika kau hanya berbisnis, kita akan mengurus urusan kita masing-masing. Karena, cepat atau lambat kau pasti akan ditangkap. Tapi kau seharusnya tidak melakukan satu hal yang sama sekali tidak boleh kau lakukan. Kau seharusnya tidak membunuh istriku. Hari ini kau harus membayar harganya. Baiklah. Karena kau sendiri yang datang menyerahkan diri ke depan pintuku. Tuan-tuan, sekutu grup Hong. Bunuh dia untukku. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Beraninya kalian menyinggung grup Hong? Apakah kalian ingin menghancurkan diri sendiri? Hong Xixiang, aku telah memalsukan kematianku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak membuat persiapan sama sekali? Jenteng dari grup Hang Shan menyapa Direktur Shi. Wang Zi dari keluarga Wang Dilinan menyapa Direktur Shi. Gu Qing dari keluarga Gu Dijinshao menyapa Direktur Shi. Kami bersedia Kami bersedia untuk kembali di bawah komando Emperor. untuk kembali di bawah komando Emperor. Kalian semua, Orang-orang ini, mereka bukanlah elit Longguo. Kalau begitu mereka adalah selebritas internasional. Sebelumnya, mereka semua berada di bawah komando Emperor. Direktur Shi benar-benar layak menyandang gelar Emperor. Dia selalu bersiap. Gila, ayah ternyata sangat hebat. Mengapa ayah tidak berpikir untuk membiarkanku menghabiskan sebagian harta keluarga sebelumnya? Ayahmu memalsukan kematiannya. Tentu saja dia harus memutuskan hubungan dengan semua yang terjadi sebelumnya. hanya dengan kalian semua, jangan harap bisa menghancurkan grup Hong milikku. Paling banter hasilnya seri. Kau harus tahu, hari ini adalah wilayah kekuasaanku. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kau terlalu sombong. Fakta bahwa aku berani datang, berarti aku pasti sudah membuat persiapan matang. Apa kau sedang menunggu Wang Feifei? Bawa dia masuk. Direktur Hong kita sudah tamat. Grup Hong juga sudah tamat. Apa yang terjadi? Kami di Eropa Barat dan kekuatan di Timur Laut telah ditekan oleh grup Emperor bersama dengan keluarga Rothschild dan keluarga Louis. Sekarang tidak ada yang tersisa. Kekuatan Longguo semakin menipis. Presiden Hong Emperor terlalu kuat. Kita kalah. Mengapa kau tidak menelepon? Saya sudah melakukannya tapi tidak ada sinyal. Sama sekali tidak bisa menghubungimu. Aku ingat. Qin Feng bilang dia memasang alat pengacak sinyal. Apa sebutan untuk ini? Ini disebut menembak kaki sendiri. Sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Qin Feng? Tuan Hong saya. Bodoh. Tuan Hong. Saya salah. Apa gunanya berlutut padanya? Dia sudah tamat. Seharusnya kau yang berlutut pada kami. Kakek si saya salah. Tolong ampuni saya sekali lagi. Aku tidak punya cucu setua dirimu. Hong Xixiang. Giliranmu selanjutnya. Hari ini, aku harus membalaskan dendam istriku. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah pengusaha terkenal di Longguo. Kau berani menyentuhku, maka seluruh Longguo akan mengalami krisis ekonomi. Menyerahlah. Kekuatanmu di Longguo sudah
dikepung sepenuhnya oleh kami. Kerugian yang diakibatkannya juga bisa diselesaikan oleh grup Emperor kami. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Tidak. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku. Mati. Ini adalah pembalasan. Tidak layak dikasihani. Kakashi. Tolong ampuni saya sekali lagi. Saudara Hauku pacarmu. Aku masih mencintaimu. Kau masih punya aku di hatimu kan? Mari kita kembali bersama ya. Apa kau tidak punya rasa malu? Kau yang menjebak Xiao Hao saat itu. Sekarang, setelah kau melihat Xiao Hao sukses, kau merangkak kembali. Bagaimana bisa kau seperti ini? Aku. Serahkan ke Departemen Hukum, dan biarkan mereka menerima hukuman yang setimpal. Shihao, aku sudah berlutut padamu. Kamu masih tidak mau mengampuniku. Aku akan melawanku. Kamu masih berani bergerak. Sempurna tanganku sudah gatal. Ayo, Aku tidak akan pergi. Kakak kedua benar-benar apa itu? heroik dan gagah berani. Masalah ini akhirnya selesai. Hong Xixiang mendapatkan apa yang pantas dia terima. Xiaoning, kau bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak tenang di alam sana. Ada apa? Ayah. Ayah adalah bos dari grup Emperor yang bernilai triliunan. Tapi selama 20 tahun terakhir, aku belum pernah merasakan satu hari pun yang menyenangkan. Terkadang aku bahkan harus makan sekam dan dedaunan liar. Bukankah aku melakukannya demi penyamaran? Itu belum tentu benar. Aku ingat saat aku masih kecil. Saat ayah kembali, ayah sering memiliki bau yang aneh. Sekarang setelah hidup lebih baik, aku akhirnya sadar. Itu adalah lobster Australia dan rasa sirip hiu laut timur. Baiklah, Xiao Wao dulu makan makanan kasar. Padahal kamu makan dengan mewah. Si dasar bajingan. Xiao Hao, Bibi akan membawamu makan anak mulai sekarang. Dan minum dengan mewah. Oke. Mama. Kamu dan Paman Shi. Apa sebenarnya hubungan kalian? Dulu, Paman Shimu mensponsoriku. Seorang mahasiswa miskin dari pegunungan. Setelah aku keluar dari pegunungan, aku tinggal di sisinya. Bekerja sebagai sekretarisnya. Kemudian saat dia memutuskan untuk pensiun, aku mendirikan Huaxin. Dan telah bersamanya sejak saat itu. Lalu bagaimana dengan ayahku? Aku tidak tahu. Kalian berdua diadopsi olehku. Aku bahkan tidak pernah menikah. Kami bukan putri kandungmu. Kami bukan putri kandungmu. Aku tahu soal ini. Kalian masih kecil saat itu. Kamu tidak ingat tapi aku ingat. Mama. Mama. Aku. Kontrak penjualan. Perjanjian sewa. Kontrak jual beli lainnya. Halo. Ayah, kemana ayah dan tante pergi? Kapan ayah akan kembali? Aku sangat sibuk. Bukankah kau selalu ingin menjadi pewaris kaya? Aku membiarkanmu merasakan kegembiraan menjadi seorang pewaris kaya. Sibuk apanya? Aku sangat sibuk. Cepatlah kembali. Aku sedang menyetir. Halo. Sinyalnya sepertinya buruk bukan? Halo. Bisa dengar suaraku? Xiao Hao. Aku akan kembali dalam 2 tahun. Menutup telepon. Halo. Pak tua sialan, kamu benar-benar jahat. Pergi bersenang-senang sendirian. Meninggalkanku sendirian. Di sini bekerja sampai mati. Menipu anak sendiri. Apakah ayah pindah? Xiao Hao, dokumen-dokumen ini perlu tanda tanganmu. Dan milikku juga. Milikku juga. Aku punya 2 tumpukan lagi di luar. Aku tidak mau menjadi pewaris kaya lagi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kau belum menandatanganinya. Kamu belum menandatanganinya. Menipu anak sendiri.